Ini 10 kejujuran pahit kalau kita mau membentuk badan yang ideal dan juga sehat. Ideal artinya adalah kita nggak buncit. Kalau laki-laki itu di kadar lemak 15% kayak gini, atau perempuan di kadar lemak 20% kayak gini. Yang awalnya, teman-teman bisa lihat di layar ya, itu ada banyak banget list kadar lemak laki-laki, 40%, 35, 25 gitu ya. Dan juga perempuan juga ada banyak di sini. Nah, kita mau mencapai di kadar lemak yang ideal tadi ya. Bukan hanya kadar lemak aja yang turun, tapi definisi ideal itu adalah kita mau yang sehat juga, artinya massa ototnya kita naik. Yang awalnya dari gua gini 30% kadar lemaknya, perutnya buncit, kita turunin ke kadar lemak 15% kayak gini ya. Jadi yang kita mau adalah massa ototnya naik, kadar lemaknya rendah, otomatis badan kita pun jadi semakin sehat. Trigliserida kita jadi optimal ya, lemak dalam darahnya optimal, tensi kita normal, gula darah kita juga normal, dan mudah-mudahan kita semakin terhindar dari penyakit yang paling membunuh ya, penyakit tidak menular yang paling membunuh, yaitu adalah penyakit kardiovaskular ya, serangan jantung, stroke. Mudah-mudahan kita nggak ada yang kena ya, atau kenanya tuh susah, lama. Atau contohnya kayak klien gue ini yang gue coaching langsung, itu turun dari kadar lemaknya tinggi 25% gini ya, selama 4 bulanan aja ke kadar lemak 15%, otot perutnya langsung mulai kelihatan, massa ototnya pun juga semakin jelas. Ketika dia latihan di tempat gym gitu ya, itu ototnya nggak ditutupin lemak lagi. Ataupun yang satu lagi nih ya, itu selama 4 bulan dia dari obesitas, gue coaching selama 4 bulanan, beliau di Amerika gitu ya, dan umurnya udah hampir 50-an, gue di Jakarta berhasil turun sebanyak 15 kilo, dan lingkar perutnya tuh drastis banget turunnya, perut buncitnya langsung rata ke kadar lemak 20%. Ataupun buat yang perempuan itu sebulan aja turun hampir 5 kilo dan lingkar perutnya turun sebanyak 19 cm. Atau bahkan buat perempuan yang obesitas banget, yang awalnya lingkar perutnya itu 118, itu turun 19 cm, berat badannya turun sebanyak 6 kg. Setelah nonton video ini, teman-teman jadi semangat lagi dietnya dan bisa lebih konsisten dan lebih disiplin. Oke, jadi nggak males-males. Karena apa? Karena ini kenyataannya. Nah, jadi sebelum ke pembahasan ya, gue mau ngasih tahu manfaat pribadi yang gue rasain ya. Sebenarnya itu bukan cuman keadaan prediabetes gua yang awalnya kadar lemak tinggi ini, yang mukanya juga hancur di rawatan gitu ya, gula darahnya tinggi terus, akhirnya jadi normal. Sekarang HbA1c gua di 5,1 ya, setelah gua 7 tahunan ngejalanin hidup sehat ini. Badan pun juga sepanjang tahun gua kayak gini, kadar lemaknya rendah. Badan jadi semakin ringan, kerja jadi semakin produktif ya, jadi makin cuan, nggak gampang sakit, dan itu yang dirasakan oleh klien-klien gua juga, ataupun bahkan followers kita juga ya, yang turunnya sampai 40 kilo nih selama 3,5 bulan, atau 45 kilo nih dalam waktu 3 bulan aja. Ya, jadi banyak banget manfaatnya kalau kita bisa turunin kadar lemak dengan serius. Kita jadi enteng jodoh ya. Jadi lebih menarik. Kita nggak gampang di ghosting. Ya, kita kalau di DM ya atau di chat WA, kita jadi prioritas, Pak. Karena kita apa? Karena kita menarik ya. Tapi kalau kadar lemaknya tinggi, misalnya ya, teman-teman lihat aja nih, misalnya kalau teman-teman cewek, teman-teman disuruh milih putra yang ini atau putra yang satu lagi ya. Teman-teman lebih milih yang mana? Sudah pasti teman-teman milih yang kadar lemaknya lebih rendah. Nah, kenyataan yang paling pertama, yang paling pahit, ini gue selalu pegang supaya gue bisa tetap stress free hidupnya. Yaitu adalah apa? Kita harus fokus kepada progres diri kita sendiri dibandingkan dengan diri kita sebelumnya, bukan dengan orang lain. Jadi misalnya kalau kita lagi turunin berat badan, kadar lemak gitu ya, kita ngelihat orang lain badannya kok cepet banget turunnya gitu kan, kita jangan cenderungnya itu responnya nyinyir, oke? Atau negatif. Kita sebaiknya ya ambil pelajaran apa yang bisa kita ambil dari orang itu, oke? Misalnya gue nih, klien gue kenapa cepet banget sih turunnya? Nah, mungkin karena apa? Karena memang saran-sarannya emang bagus, saran-sarannya emang terbukti efektif. Jadi daripada kita nyinyir, coba kita terapin dulu, kita lakuin dulu seminggu, udah ada penurunan lingkar perut 3 cm, 3 kilo misalnya, atau 2 kilo sekilo, oke? Jadi daripada kita ibaratnya responnya negatif, kita ngelihat orang terus kita bandingin diri kita sendiri gitu ya, kita lebih baik bandingin sama diri kita sebelumnya. Yang kedua, yaitu adalah teman-teman harus paham bahwa perut buncit itu adalah keadaan yang nggak sehat. Kalau kita punya perut buncit, itu adalah salah satu penyakit. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu, kalau lingkar perut kita itu di atas 90 cm, kalau buat laki-laki, itu sudah termasuk dalam metabolic syndrome. Ya, kalau perempuan di atas 80 cm, oke? Teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi kenapa kalau misalnya kita buncit itu masalah? Karena visceral fatnya pasti tinggi. Dan juga resiko serangan jantung, stroke, itu bakalan naik resikonya, oke? Dan perut buncit itu biasanya kecenderungannya orangnya keadaannya resistensi insulin, oke? Kebiasaan kita makan karbohidrat ya, itu banyak banget sehingga produksi insulin kita itu tinggi ya setiap harinya. Jadinya sel kita kebal terhadap insulin. Jadi hormon insulin itu fungsinya untuk masukin nutrisi ke dalam sel ya. Nah, biasanya kalau kebanyakan gula, itu insulinnya udah resisten tuh. Jadi kita buncit tuh perutnya. Bukan cuma gak sehat, nggak menarik, Pak. Yang ketiga, ini ada kaitannya sama nomor 2. Ini bakalan memberikan teman-teman motivasi untuk mulai dari sekarang. Oke, yaitu apa? Yaitu kita wajib untuk ngejaga kesehatan kita selagi kita punya kesehatan itu. Gue sempet nanganin klien ya, dia umurnya udah 68 tahun, sekarang 69.
dia kena serangan jantung 2 kali dan akhirnya ketemu video gua dan gua coaching selama 6 bulanan. Itu badannya berubah drastis. Yang awal obesitas sekarang udah turun 14 kilo dan juga lingkar perutnya 28 cm ya. Teman-teman bisa lihat yang awalnya hasil labnya itu gula darahnya tinggi, prediabetes, trigliserida yang awalnya tinggi, lemak dalam darahnya itu turun, HDL-nya naik, dan ini kita hanya bermodalkan pengubahan lifestyle ya, nggak pakai suplemen. Kita alami tenaganya balik seperti mahasiswa. Karena apa? Karena kalau misalnya kita udah kena serangan jantung, syukur-syukur kita masih hidup, Pak. Kalau misalnya kita ada penyumbatan yang banyak gitu penyumbatannya, itu bayar lagi ring jantung, Pak. 80 juta sampai 100 juta. Belum lagi misalnya kita kena bypass ratusan juta. Jadi dibandingkan kita misalnya di ujung-ujung bayar yang ratusan juta itu, mending kita dari sekarang ubah dulu kesehatan kita, jadi sehat dulu, berat badannya diturunin, otomatis nanti kita apa? Resiko kita penyumbatan itu lebih sedikit, Pak. Apalagi misalnya kita ada komplikasi lain, kita misalnya diabetes misalnya, fatty liver, penyakit-penyakit lain. Karena apa? Karena berat badannya berlebihan. Ya, karena kita kebanyakan makan makanan yang naikin inflamasi, naikin gula juga. Jadi kita mau mulai dari sekarang. Supaya nanti kalau udah tua, kita nggak ini nih, ya, kita harus bayar ratusan juta, bahkan miliaran ini. Karena zaman sekarang ya, buat teman-teman yang nggak tahu, anak-anak muda umur 20-an aja itu udah bisa kena serangan jantung karena obesitas, terus cuci darah, oke? Karena gula darahnya tinggi. Jadi kita wajib untuk prioritasin dulu kesehatan kita ini nomor 1, supaya nanti ke depannya kita nggak ngeluarin biaya yang lain. Oke lah, uang nggak ada masalah mungkin buat teman-teman yang duitnya unlimited gitu ya. Ya kita bisa nyari uang gitu kan. Yang kita nggak bisa cari apa? Waktu kita, Pak. Waktu kita bakalan habis di mana? Di kasur rumah sakit, Pak. Lu nggak bisa jalan-jalan keluar negeri lagi. Lu nggak bisa apa? Foya-foya lagi. Jadi kita wajib untuk turunin berat badan, pokoknya cek lab, pokoknya kecilin buncit, harus rata buncitnya, nggak ada lagi. Mulai dari sekarang. Yang nomor 4, ini sama sekali nggak boleh di skip, yaitu adalah protein hewani. Itu yang utama di makanan kita setiap harinya untuk mencapai di keadaan kalori defisit. Atau definisi sederhananya itu kita mau keluarin energinya lebih banyak tuh dibandingin dengan nyimpen energi atau nyimpen lemak ya di badan kita itu dengan mudah dan terjamin. Alasannya yang pertama, kalau kita makan protein, kita bakalan jadi kenyang lebih cepat ya, karena densitas atau kandungan nutrisinya itu ya, kalau buat teman-teman lihat di layar, itu sangat-sangat kaya dibandingkan dengan makanan-makanan lain ya selain hewani, sehingga bakalan lebih cepat banget kenyangnya padahal makannya sedikit doang. Beda halnya kalau misalnya kita makan karbo, gula ya. Yang kedua, efek termogenesis dari makanan tersebut paling tinggi. Kalau teman-teman lihat di layar, protein itu bakalan mengambil energi tubuh kita ketika protein tersebut dicerna. Karena protein itu bakalan dipakai sebagai rambut, kuku, kulit, tulang ya. Badan kita ini bakalan jadi panas dan bakalan spending energi atau make energi. Dan juga bakalan mempertahankan otot kita, jadi kita semakin kuat jadinya. Teman-teman wajib untuk selalu mengkonsumsi protein hewani di setiap makanan teman-teman di setiap harinya. Nomor 5, ini penting banget buat teman-teman yang mulai untuk diet ya, yaitu dengan olahraga saja. Tanpa diet, kita nggak akan punya hasil yang maksimal. Oke, hasilnya akan lambat, kita buang-buang waktu. Jadinya kita nggak termotivasi. Olahraga tuh memang penting ya, untuk ngelatih otot kita, terutama otot jantung juga kita latih. Olahraga juga bakalan bikin kita jadi lebih sehat, massa ototnya lebih banyak gitu ya. Kita nggak ringkih jadinya nanti kalau udah tua. Tapi kalau misalnya olahraga kita nih, misalnya kita udah renang, kita udah padel ya kan, kita misalnya latihan beban di gym gitu, jalan kaki, lari. Tapi kalau misalnya kita nggak ngatur pola diet kita, ya makannya masih kebanyakan, kita nggak akan turun, oke? Percuma. Yang ada malah apa? Yang ada kalau kita nggak atur pola makan, kita malah lari. Pas lari kita serangan jantung, Pak. Kita nggak mau itu, Pak. Obesitas. Lu lari, lu ikut maraton karena lu FOMO, tapi lu nggak atur pola makan, oke? Tensi lu masih tinggi, tapi lu lari. Kena ada tuh serangan jantung di jalan deh. Jadi yang utama pola makan dulu. Nah, kejujuran pahit yang nomor 6, yaitu adalah apa? Gula, terutama gula yang olahan ya, dan juga karbohidrat olahan yang berbahan dasar tepung biasanya, adalah adiksi yang paling legal di zaman modern sekarang. Gua pun mengakui itu. Karena gue dulu sangat-sangat edik terhadap gula. Bahkan gue sekarang aja itu gue masih pakai pemanis buatan stevia ya, yang natural. Kadang-kadang, jarang. Karena gue nggak mau diatur sama adiksi gula tuh, gue nggak mau. Sebisa mungkin gue mau natural ya. Gue nggak mau ada tergantungan, nggak mau gue. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya, gula itu sudah banyak banget dilakukan studi, mau ke binatang, ke tikus, ataupun manusia juga. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi bagaimana respon gula terhadap reward di otak kita, hadiah di otak kita, sehingga kita malah kecanduan sama gula itu. Termasuk juga karbohidrat olahan, karena karbohidrat olahan itu walaupun dia nggak ada gulanya, tapi kalau masuk ke dalam tubuh itu dibaca sebagai glukosa ya, itu naikin gula juga. Buat teman-teman yang nggak tahu ya, ini pertama gue kasih tahu studinya di tikus ya. Jadi studi pada tikus, kalau konsumsi gula berulang menyebabkan perubahan neurokimia yang mirip dengan penyalahgunaan obat. Ini yang lebih parahnya lagi, terjadi toleransi terhadap dosisnya. Nah yang kedua ini yang bahaya, kita bisa punya toleransi terhadap gula itu.
Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita makan sekali, misalnya kita makan donat nih ya, satu donat, untuk memenuhi dopamin atau kepuasan di otak kita itu ya, responnya, itu besokannya itu nggak bakal bisa cukup satu, ya. Minimal 2 tuh, supaya ngerasain respon reward ya, atau happiness, dopamin itu lebih berasa lagi gitu. Jadi satu nggak cukup, satu donat yang manis. Ini salah satu studi yang mirip juga ya di manusia. Di metodenya ini dibikin manusianya ini makan karbohidrat yang tinggi indeks glikemiknya ya, yang naikin gulanya tuh cepat. Jadi hasil studinya setelah konsumsi karbohidrat tadi, respon rewardnya itu langsung aktif. Dan juga kalau kita makan karbo yang naikin gula darah tinggi ya, itu jadi fluktuatif gulanya, jadi kita gampang lapar. Dan juga studi yang ini ya, dia ngelakuin studi ke 500 orang manusia, dia ngasih nih makanan-makanan tinggi karbo, contohnya misalnya pizza, coklat. Nah, ketika mereka mengkonsumsi itu, mereka nggak punya kontrol ya terhadap nafsu makannya. Pasti mereka langsung makan habis aja. Kayak gue akuin, gue sendiri kalau misalnya gue makan karbohidrat olahan, itu sangat-sangat susah untuk ngontrolnya. Ya, sedangkan gue udah lama diet ya. Tapi kalau gue kena nih makanan karbo naikin gula tinggi, itu ngontrol susah banget, Pak. Karena apa? Karena dikontrol di otak kita, Pak. Langsung kena otak kita nih. Oke, jadi gimana sih mekanisme adiksinya itu? Jadi yang pertama, ada dopamin spike ya. Kalau teman-teman nggak tahu, kita kalau makan naikin dopamin. Kalau makan manis, dopaminnya lebih tinggi lagi. Kalau kita berhubungan ya, itu dopaminnya juga tinggi. Oke, apalagi kita misalnya ngelakuin hal-hal lain ya. Nah, sama halnya kayak makan gula ini ya. Itu bakalan ada kenaikan dopamin. Itu yang pertama. Kedua, ada toleransi tadi ya. Jadi semakin kita sering makan, efek nikmatnya tuh semakin menurun tuh. Ini udah nggak nikmat lagi satu donat. Kita butuh 2, butuh 3. Makanya pengguna narkoba ya, itu nggak, pasti dia nambah dosisnya terus tuh. Dan juga yang ketiga, pasti ada gejala withdrawal ya, sakau, Pak. Jadi gelisah kalau nggak dapat gula, nggak bisa gua, nggak tenang. Dan juga bisa relapse nih ya. Kita ngeliat gambar atau misalnya lihat FYP TikTok ada makan makanan manis, kita nggak tahan, langsung kebeli. Jadi itulah mekanisme adiktif dari gula dan karbohidrat olahan ya, yang teman-teman harus pahamin dulu. Bukannya kita anti sama gula dan karbohidrat olahan, kita boleh makan konsumsi itu untuk hiburan ya, sekali lagi buat hiburan. Gue bukannya munafik ya, teman-teman boleh bebas. Tapi kita juga harus perhatiin kesehatan kita, Pak. Sekali lagi, itu makanan hiburan, bukan makanan sehari-hari. Nah, kejujuran pahit nomor 7 yaitu adalah, ini penting banget ya buat badan kita jadi ideal. Kita mau bentuk badan ideal melalui latihan beban juga, Mau di rumah ataupun di tempat gym, ya, mau dengan alat sendiri atau beban badan sendiri gitu ya. Dan ini juga kita wajib terapin, mau laki-laki ataupun perempuan. Karena latihan beban ini penting untuk menumbuhkan organ baru, yaitu massa otot di badan kita. Kalau kita punya massa otot, nanti BMR kita bakalan naik. BMR itu adalah basal metabolic rate, kemampuan badan kita ini membakar kalori setiap harinya pada saat istirahat. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu, ada yang namanya TDEE ya. TDEE itu adalah Total Daily Energy Expenditure. Pengeluaran energi tubuh kita tuh ada 4 totalnya, yaitu dari BMR paling gede. Nah, kalau misalnya kita mau naikin BMR, itu dengan latihan beban. Otomatis manfaatnya apa? Kita lebih cepat ke kadar lemak yang ideal. Yang kedua, kalau kita mau ngeliatin abs itu ya, six pack itu bakalan lebih mudah. Karena otot itu bakalan mengkonsumsi energi ya, otomatis konsumsi energinya dari mana? Dari seluruh tubuh dan juga termasuk dari perut kita. Otomatis nanti perut kita bakalan menonjol tuh ototnya. Jadi jangan takut kita berotot ya, karena kita nggak akan bisa berotot kayak bodybuilder, karena kita alami ya. Paling mentok-mentok, iya badannya ada lekukannya lah. Paling kayak mentok-mentok kayak Cristiano kayak gini lah ototnya. Tuh kayak PW Fit gini lah. Ya, karena alami, natural ya. Ini nomor 8 ya, ini penting banget supaya kita nggak cedera, buang-buang waktu ya. Kita mau latihannya itu minimalis, tapi tetap menghasilkan hasil yang maksimal. Artinya apa? Artinya kita nggak usah latihannya sampai 6 hari, 7 hari gitu ya. Karena kita bukan atlet, dan kita mau melatih bagian otot yang kita pengen latih dengan cepat tumbuhnya, itu 2 kali seminggu. Artinya, misalnya contoh kita mau bentuk dada lebih cepat, kita mau latih dadanya 2 kali dalam seminggu. Misalnya Senin kita latihan dada, Rabu kita latihan dada lagi, atau Kamis kita dada lagi. Itu yang pertama. Jadi harus ngelatih bagian otot 2 kali. Intensitas latihan juga ya, bukan berarti durasi harus lama, tapi kita harus latihannya tuh sampai failure, sampai nggak bisa ngangkat lagi. Misalnya repetisinya 8-10, kita nggak bisa angkat lagi. Jangan sampai lu keberatan, nanti malah cederanya lebih tinggi. Ya, kita malah nggak latihan, atau bahkan keringanan. Jadi stimulus pembentukan ototnya masih kurang. Ya, hypertrophy buat teman-teman yang nggak tahu, itu nggak nyampe. Mechanical tension ya, buat teman-teman yang nggak tahu juga, itu juga nggak kena. Karena apa? Karena kita nggak sampai failure, beratnya terlalu ringan ya. Form juga bentuknya harus bener. Jadi latihannya minimalis saja 40 menit sampai paling lama sejam ya. Kejujuran pahit yang nomor 9 ya, yaitu kita kalau mau turun berat badan lebih cepat, kita mau menambahkan pengeluaran energi dengan jalan kaki, mau di treadmill ya, kita naikin intensitasnya biar lebih banyak pembakaran kalorinya, tapi kita jaga heart rate-nya ya, jangan sampai kelebihan, nanti kita malah jadi lapar karbo, kita terlalu keringetan, cairannya ngedrop, kita jadi lemes ya. Kita mau sumber energinya murni dari lemak, dan juga kita boleh juga jalan kaki misalnya
di GBK, di taman gitu ya, ataupun dimanapun gitu. Yang penting kita mau mencapai 8.000 sampai 10.000 langkah. Karena buat teman-teman yang nggak tahu ya, berdasarkan studi 2022 ini, jalan kaki terbukti menurunkan tingkat obesitas sebanyak 31%. Dan bukan cuma itu, jalan kaki juga bakalan membantu menurunkan gejala sleep apnea ya, yang punya gangguan tidur itu bakalan menurun ketika langkahnya dari 8.000 sampai 10.000 langkah. GERD bakal membaik, depresi pun jadi bakal membaik. Nah, jadi itu kita wajib. Yang nomor 9, teman-teman nggak bisa latihan beban doang, ya terus leyeh-leyeh, santai gitu ya. Kita mau juga setiap harinya itu aktif. Pagi-pagi misalnya kita setelah sholat subuh gitu ya, dengan catatan tidurnya cukup, kita mau jalan kaki misalnya sebelum kerja, setengah jam aja, pulang kerja juga kita jalan kaki, kayak sehari-harinya weekend, kita jalan kaki yang panjang gitu misalnya ya, kita mendaki misalnya. Jadi ini penting banget untuk kita bisa bisa turun dengan paling cepat dan mencapai ke berat badan ideal. Nah ini yang terakhir, yaitu adalah kita wajib untuk tidur yang cukup. Oke, ini pahit banget memang, nggak bisa semua orang, tapi ini harus. Karena kalau tidurnya kurang, tensi kita naik, berat badan kita juga ikutan naik. Kalau misalnya kurang dari 6 jam, kita bisa nggak turun-turun beratnya. Terus juga gula darah kita naik karena hormon stres kita bakalan naik. Testosteron kita ngedrop. Berdasarkan di studi ini ya, kalau kita tidurnya kurang, yang turun bisa jadi berat otot kita yang turun. Dan hormon testosteron kita bakalan ngedrop sebanyak 15%. Jadi kita mau tidur 7-8 jam, gue udah bahas banyak banget cara tidur yang cukup ya. Dan cara tidur lebih cepat, lebih nyenyak di video sebelumnya. Teman-teman cek aja. Yang penting kita mau tidurnya 7-8 jam. Durasinya aja yang penting. Misal teman-teman sibuk kerja, tidur jam 1, jam 2. Yang penting teman-teman bangunnya agak siang. Jam 8 atau misalnya jam 9. Oke? Yang penting tidurnya cukup. Supaya nanti hormon testosteron diproduksi dengan maksimal, kita olahraganya enak, dan juga dietnya nggak pengen manis. Nah, jadi itu 10 ya kejujuran pahit yang teman-teman wajib pahamin dan lakuin juga, terapin di kehidupan teman-teman kalau misalnya teman-teman mau ke kadar lemak yang ideal. Nah, kalau misalnya teman-teman butuh coach atau mentor, gue bakalan bantu mentoring langsung ya, gue bikinin program dietnya, menu makanannya apa aja yang wajib kita konsumsi dan wajib kita stop dulu sementara, cara masak di rumah gimana, bumbu makanannya ya, pilihan makanannya apa aja, kalau makan di luar, ojek online pesannya apa, termasuk juga program latihan di rumah ataupun di tempat gym, itu ngapain aja setiap harinya, dan gue bakalan monitor langsung. Kita bakalan ada meeting mingguan untuk menjamin progresnya turun dengan efektif. Kayak misalnya klien gue ini ya, itu beratnya obesitas, walaupun perempuan testosteronnya jauh lebih rendah dibanding laki-laki, terus dia ngalamin menstruasi lagi ya kan, tapi tetap bisa turun sebanyak 6 kg dan lingkar perutnya sebanyak 19 cm. Teman-teman bisa lihat before dan after tanggalnya juga ya, dan ini real. Ataupun yang buat laki-laki itu turun sebanyak 10 kg dan lingkar perutnya sebanyak 11 cm. Nah, kalau teman-teman mau hasil yang serupa, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen.